Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Fadilah Harunisa dan rekan saya Alhan Fatah akan memaparkan jawaban UAS Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Berikut pemaparan materi dari kami. Aksi iklim dapat berdampak positif terhadap ekonomi. Aksi atau komitmen iklim merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil oleh individu, perusahaan, atau pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi pada penanganan perubahan iklim, seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, penanaman hutan, pengelolaan limbah, dan transformasi sektor industri. Adapun dampak positif dari aksi iklim terhadap ekonomi yang pertama, inovasi dan teknologi baru. Fokus pada aksi iklim dapat mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi bersih. Hal ini dapat menciptakan peluang bisnis baru dan menghasilkan inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih, sektor-sektor seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan efisiensi energi akan berkembang. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Yang ketiga, efisiensi energi. Langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi dalam industri dan rumah tangga dapat mengurangi biaya operasional. Penggunaan energi yang lebih efisien ini dapat mengarah pada penghematan yang signifikan dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang keempat, daya saing global. Negara-negara yang memimpin dalam aksi iklim dapat menjadi pemimpin dalam pasar energi bersih dan produk ramah lingkungan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan daya saing ekonomi mereka di pasar global yang semakin sadar akan isu-isu lingkungan. Posisi Indonesia sudah jelas membangun Indonesia yang resilient, prosperous, sustainable, and inclusive economy. Kami ingin bekerja keras mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal, sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan dan ketimpangan yang terus diturunkan secara signifikan, serta lapangan kerja yang terus tercipta. Saya yakin banyak negara berkembang mempunyai posisi yang sama dengan Indonesia. Tetapi agenda ini tidak bisa dilakukan oleh masing-masing negara. Perlu kerjasama yang kolaboratif dan inklusif berupa aksi-aksi nyata untuk menghasilkan karya-karya nyata. Itulah yang harus kita capai di COP28. Mengapa sih barang sumber daya alam dan jasa lingkungan selama ini dianggap tidak mempunyai nilai atau harga, atau jika ada, mengapa undervalue? Barang sumber daya alam dan lingkungan sering dianggap tidak memiliki nilai atau dihargai rendah dalam konteks ekonomi karena beberapa alasan. Yang pertama, penilaian tradisional ekonomi cenderung fokus pada barang dan jasa yang memiliki harga pasar yang jelas. Sumber daya alam dan jasa lingkungan seringkali tidak diperdagangkan secara terbuka sehingga sulit untuk menetapkan nilai yang eksplisit. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang dampak lingkungan dan nilai ekosistem dapat mengakibatkan pengabaian terhadap nilai jangka panjang. Yang ketiga, dari aspek non-moneternya dari lingkungan, seperti keindahan alam atau keberlanjutan ekosistem yang sulit diukur dalam terminologi finansial konvensional. Pada beberapa kasus, sumber daya alam dan jasa lingkungan dianggap sebagai sumber daya tak terbatas sehingga diabaikan dalam perhitungan ekonomi. Isu pencemaran lingkungan di Teluk Beda, Maluku Utara. Isu pencemaran lingkungan yang terjadi di Teluk Beda, Maluku Utara merupakan salah satu contoh nyata dari dampak negatif dari aktivitas pertambangan yang tidak terkendali. Pencemaran ini disebabkan oleh limbah pertambangan nikel yang dibuang ke sungai dan laut tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Limbah tersebut mengandung logam berat seperti timbal, arsen, dan merkuri yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Tanggapan kami terhadap isu pencemaran lingkungan yang terjadi di Teluk Beda, Maluku Utara adalah setelah terjadi pencemaran lingkungan di Teluk Beda yang merupakan akibat dari pembuangan limbah
pertambangan nikel ke sungai dan laut tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu, maka perlu peran dari pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat untuk mencegah agar pencemaran lingkungan ini tidak terjadi kembali, yaitu dengan cara yang pertama, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan tambang yang melakukan pencemaran lingkungan. Perusahaan tambang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang telah mereka timbulkan. Yang kedua, perusahaan tambang harus menerapkan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Kemudian, masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya penanggulangan pencemaran lingkungan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi aktivitas pertambangan dan melaporkan kepada pemerintah jika terjadi pencemaran. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan penilaian atau valuasi ekonomi terhadap sumber daya alam, maka pendekatan atau metode yang sekiranya relevan dengan kasus ini adalah yang pertama, yaitu metode cost benefit analysis atau CPA, digunakan untuk membandingkan biaya dan manfaat dari suatu proyek atau kegiatan. Dalam kasus ini, CPA dapat digunakan untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi pencemaran lingkungan dan manfaat yang diperoleh dari upaya tersebut. Kemudian yang kedua adalah metode hedonic pricing, digunakan untuk menghitung nilai suatu barang atau jasa berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam kasus ini, metode hedonic pricing dapat digunakan untuk menghitung nilai penurunan harga seperti di sekitar Teluk Weda akibat pencemaran lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah metode damage assessment, digunakan untuk menghitung kerugian yang ditimbulkan oleh suatu bencana atau kegiatan. Dalam kasus ini, metode damage assessment dapat digunakan untuk menghitung kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat pencemaran lingkungan seperti kerugian ekonomi dan kesehatan. Kemudian yang selanjutnya tentang perubahan UU Nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi Undang-Undang UU Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Tanggapan kami terhadap perubahan UU Nomor 32 2009 ini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu saya menyambut baik perubahan ini karena memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Hal ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun kami juga menyadari bahwa perubahan ini juga berpotensi menurunkan standar perlindungan lingkungan hidup. Perbandingan atau perbedaan dari UU Nomor 32 2009 dengan UU Nomor 11 2020, yaitu yang pertama, dari UU Nomor 32 2009 ini memiliki prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup yang kuat, seperti prinsip kehati-hatian, pencegahan, dan pemulihan. Yang kedua, memiliki sistem izin lingkungan yang kompleks dan ketat. Yang ketiga, memiliki peran masyarakat yang kuat dalam perlindungan lingkungan hidup. Sedangkan UU Nomor 11 tahun 2020, yaitu pertama, mengubah prinsip-prinsip perlindungan lingkungan seperti menjadi lebih fleksibel, seperti prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip ekoregion. Yang kedua, memudahkan proses perizinan lingkungan hidup. Yang ketiga, mengurangi peran masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup. Kemudian dari dampak perubahan UU Nomor 32 tahun 2009, yaitu adalah ada beberapa dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama, mudahnya perizinan pemanfaatan kawasan hutan. UU Cipta Kerja mengubah mekanisme perizinan pemanfaatan kawasan hutan sehingga memudahnya memberikan izin untuk pemanfaatan kawasan hutan. Yang kedua, hilangnya AMDAL sebagai pintu gerbang terakhir penyelamatan lingkungan. UU Cipta Kerja menghadirkan sistem AMDAL. Dengan sistem AMDAL, penyelamatan lingkungan yang mengurangi transparansi dan peluang publik untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah tanggung jawab limbah B3. UU Cipta Kerja mengatur tanggung jawab limbah B3 yang mengakibatkan pembuatan dan pengolahan limbah B3 oleh pemerintah dan pengusaha.
Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.